wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku di Rahmatina YouTube channel. Nah, pada video kali ini aku akan membahas sekitaran tentang beasiswa yang ada di Indonesia. Nah, ternyata Indonesia sendiri telah menyediakan beberapa fasilitas atau beasiswa untuk kalian yang ingin melanjutkan perkuliahan di perguruan tinggi negeri ataupun di perguruan tinggi swasta. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin melanjutkan perkuliahan namun terhalang oleh dana, ataupun teman-teman yang memiliki prestasi ataupun nilai akademik yang baik, kalian bisa banget nih untuk daftarkan diri kalian ke ranah beasiswa yang ada di Indonesia. Nah, pada video kali ini aku akan bahas apa saja sih jenis-jenis beasiswa yang ada di Indonesia. Sebelum itu, kalian jangan lupa subscribe, like, and share video YouTube aku biar teman-teman yang lainnya juga pada tahu nih beasiswa yang ada di Indonesia apa aja. Yang pertama ada beasiswa penghargaan. Nah, beasiswa penghargaan ini diperuntukkan bagi kalian mahasiswa yang memiliki nilai akademik yang baik. Selain itu, kalian juga aktif dalam mengikuti organisasi yang ada di kampus kalian, ataupun kalian juga aktif dalam mengikuti kegiatan sosial-sosial lainnya. Nah, misalkan kalian memiliki indeks semester 3,00 ke atas dan kalian juga aktif dalam mengikuti organisasi ataupun kegiatan sosial lainnya di kampus kalian, kalian bisa banget untuk mengajukan beasiswa penghargaan ini. Untuk mengetahui alur pendaftarannya, kalian bisa untuk menanyakan langsung ke kampus kalian atau mengunjungi websitenya langsung. Nah, yang kedua ada beasiswa bantuan. Beasiswa bantuan ini diperuntukkan bagi kalian mahasiswa yang termasuk ke dalam kategori keluarga kurang mampu. Selain itu, pihak beasiswa sendiri akan meninjau pendapatan atau biaya hidup dari orang tua kalian. Nah, selain itu mereka juga akan meninjau berapa orang jumlah saudara kandung kalian yang sedang melakukan pendidikan atau yang masih sekolah. Nah, selain itu kalian juga harus menyediakan beberapa persyaratan lainnya, yaitu seperti surat keterangan kurang mampu dari kelurahan. Nah, jadi berbeda dengan beasiswa penghargaan tadi. Beasiswa penghargaan tadi dapat diajukan oleh kalian mahasiswa yang berasal dari kalangan kalangan yang mampu ataupun dari kalangan keluarga kurang mampu. Nah, sedangkan beasiswa bantuan sendiri khusus diberikan atau diperuntukkan bagi kalian mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu namun kalian memiliki nilai akademik yang baik. Yang ketiga ada beasiswa penelitian. Nah, sesuai namanya, beasiswa penelitian ini diperuntukkan bagi kalian mahasiswa yang sedang atau akan melakukan penelitian. Biasanya dana yang bersumber dari beasiswa penelitian ini didapatkan dari kampus masing-masing ataupun dari perusahaan yang menyediakan layanan beasiswa penelitian. Nah, ataupun dari institusi atau lembaga kepemerintahan seperti Amil Zakat Nasional. Nah, buat kalian yang sedang melakukan penelitian atau akan melakukan penelitian dan membutuhkan dana untuk melakukan penelitian, kalian bisa banget untuk mengajukan beberapa persyaratan yang telah ditentukan dalam institusi atau kampus kalian masing-masing agar kalian dapat termasuk dalam calon penerima beasiswa penelitian. Selanjutnya yang keempat ada beasiswa non-akademik. Nah, sesuai namanya, beasiswa non-akademik ini diperuntukkan bagi kalian yang pernah menjuarai perlombaan atau turnamen di tingkat nasional ataupun internasional. Nah, contohnya kalian pernah mengikuti kejuaraan bulu tangkis dan kalian memenangkan perlombaan bulu tangkis tersebut di tingkat nasional, ataupun kalian pernah mengikuti turnamen yang ada di beberapa negara lainnya, kemudian kalian memenangkan turnamen tersebut, ataupun misalnya kalian mengikuti perlombaan renang ataupun mengikuti turnamen sains dan kalian memenangkan dan menjuarai perlombaan tersebut, kalian bisa banget untuk mengajukan beasiswa yang diadakan oleh pemerintah ataupun institusi terkait. Nah, buat kalian yang merasa cukup atau buat kalian yang merasa sudah pantas nih untuk mendaftar beasiswa tersebut, kalian bisa banget untuk mengunjungi websitenya ataupun mengunjungi kampus ataupun institusi ataupun lembaga tempat kalian mengikuti perlombaan atau turnamen tersebut untuk mengetahui bagaimana alur pendaftarannya. Selanjutnya ada beasiswa ikatan dinas. Nah, beasiswa ikatan dinas ini diperuntukkan untuk kalian mahasiswa yang akan melakukan atau mengajukan beasiswa kepada perusahaan-perusahaan terkait. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan tersebut menyediakan beberapa persyaratan apabila kalian mengajukan beasiswa kepada perusahaan tersebut. Biasanya mereka mengajukan persyaratan berupa kalian memiliki nilai akademik yang baik, kalian juga memiliki integritas atau kualifikasi yang termasuk ke dalam kategori yang perusahaan inginkan. Dan biasanya setelah kalian lulus nanti, kalian diharuskan untuk melakukan kegiatan berupa ikatan magang ataupun ikatan kontrak pada perusahaan tersebut. Misalkan apabila kalian mengajukan beasiswa ke perusahaan bank, kalian bisa banget untuk mengikuti atau melengkapi beberapa syarat yang diajukan oleh perusahaan tersebut. Misalnya kalian akan diminta setelah kalian lulus nanti, kalian akan diminta magang atau kontrak di bank tersebut. Nah, untuk banget kan kalian udah dapatkan beasiswa dari perusahaan tersebut,
tersebut, dan setelah kalian lulus kalian bisa banget untuk ikuti program magang atau kontrak, dan bahkan kalian mungkin saja direkrut sebagai pegawai tetap di perusahaan tersebut. Nah, buat kalian yang tertarik atau berminat untuk mengikuti atau mengajukan beasiswa tersebut, kalian bisa banget untuk mengunjungi website atau menanyakan kepada perusahaan-perusahaan yang menyediakan layanan beasiswa tersebut. Selanjutnya ada beasiswa penuh atau full scholarship. Nah, beasiswa ini merupakan salah satu beasiswa terbaik yang ada di Indonesia menurut aku. Dikarenakan apa? Dikarenakan beasiswa ini menyediakan sangat banyak layanan atau pendanaan yang akan diberikan kepada kalian mahasiswa. Di antaranya apa? Mereka akan memberikan biaya pendidikan, biaya perjalanan, biaya tempat tinggal atau biaya hidup. Mereka juga akan memberikan akomodasi atau uang saku, dan kemudian kalian juga akan mendapatkan asuransi, dan kemudian kalian juga akan mendapatkan biaya sarana pendukung atau seperti biaya yang diberikan kepada kalian untuk memberi buku pembelajaran atau bahan belajar. Nah, banyak banget kan fasilitas atau pendanaan yang diberikan oleh beasiswa full scholarship ini. Nah, buat kalian yang tertarik ataupun kalian yang berminat, kalian bisa banget untuk mengunjungi websitenya langsung. Nah, beasiswa full scholarship ini juga memberikan kepada kalian mahasiswa mungkin saja kalian yang akan mengikuti perkuliahan di luar negeri ataupun di dalam negeri. Kalian bisa banget untuk mencari lebih dalam lagi tentang beasiswa full scholarship ini untuk mengunjungi websitenya langsung. Yang ketujuh ada beasiswa dari pemerintah. Nah, pemerintah Indonesia sendiri telah banyak menyediakan beberapa program-program beasiswa yang disediakan untuk kalian mahasiswa yang ingin melanjutkan studi kalian dalam jenjang S1, S2 hingga S3. Nah, biasanya beasiswa dari pemerintah ini berbentuk seperti LPDP, Bappenas ataupun LIPI. Nah, untuk kalian para mahasiswa yang ingin mengajukan beasiswa ke LPDP, kalian bisa banget nih untuk daftarkan diri kalian mulai sekarang, karena dikarenakan apa? LPDP sendiri telah membuka pendaftaran beasiswa dari tanggal 27 Februari 2022 hingga 25 Maret 2022 mendatang. Nah, kalian jangan sampai ketinggalan ya untuk daftarkan diri kalian pada program beasiswa LPDP 2022. Dan yang terakhir ada beasiswa dari perguruan tinggi. Nah, sesuai namanya, beasiswa ini bersumber dari perguruan tinggi kalian masing-masing atau dari kampus kalian masing-masing. Buat kalian yang berminat ataupun tertarik, kalian bisa banget untuk mengunjungi website kampus masing-masing ataupun langsung menanyakan kepada kampus kalian masing-masing ada atau tidaknya mereka menyediakan layanan beasiswa perguruan tinggi. Nah, kalian rugi banget kan kalau kalian berkuliah di kampus kalian dan tidak menanyakan beasiswa atau fasilitas yang telah disediakan dari kampus masing-masing. Nah, selain itu mungkin beberapa perguruan tinggi atau kampus telah menyediakan beberapa syarat untuk para penerima calon penerima beasiswa. Nah, kalian bisa banget untuk meninjau dan melengkapi syarat tersebut agar kalian termasuk ke dalam calon penerima beasiswa perguruan tinggi. Nah, mungkin sampai di sini dulu pembahasan mengenai seputaran beasiswa yang ada di Indonesia. Nah, untuk kalian yang ingin mendaftarkan diri kalian, kalian bisa banget untuk terutama sekali kalian menanyakan kepada kampus kalian masing-masing, dan kalian juga bisa untuk mengunjungi website-website yang telah diberikan oleh penyedia beasiswa-beasiswa yang aku sebutkan tadi. Nah, sampai di sini dulu pembahasan dari aku. Untuk kalian yang ingin menanyakan sekitaran beasiswa yang ada di Indonesia, kalian bisa banget untuk komen di bawah, dan jangan lupa like dan subscribe YouTube aku agar kalian bisa mendapatkan informasi mengenai sekitaran beasiswa atau mengenai sekitar pendidikan lainnya. Kalian bisa banget nih komen di bawah, like, subscribe. Nah, sampai di sini dulu, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.